Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafitri Dilawati dengan NIM 2018-23014 ingin menjelaskan, mempresentasikan PowerPoint saya bertema acne atau jerawat. Di sini kita akan membahas pengertian jerawat, jenis-jenis jerawat, gejala jerawat, faktor risiko jerawat, pencegahan jerawat, dan pengobatan jerawat tersebut. Yang pertama adalah jerawat atau acne adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang berlebih. Nah, jerawat ini terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Nah, karena tersumbat ini, terjadilah peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ini juga ditandai dengan adanya benjolan kecil yang terkadang berisi nanah di atas kulit, kadang juga bisa enggak. Nah, jerawat ini bisa tumbuh di mana aja, wajah, leher, bagian atas dada, dan punggung juga bisa. Masuk ke jenis-jenis jerawat. Jenis jerawat ada komedo putih atau whiteheads, yang kedua komedo hitam atau blackheads, yang ketiga papula, pustula, dan nodul. Nah, kita bahas yang pertama adalah komedo putih. Seperti di gambar, nah ini jika muncul di hidung. Komedo ini merupakan jenis jerawat dasar. Jadi ketika minyak dan sel kulit bercampur dan menyumbat pori, komedo adalah hal pertama yang muncul sebelum membentuk jerawat. Jika pori-pori menutup dan Anda melihat benjolan kecil yang berwarna putih, nah itu adalah komedo putih atau whitehead. Salah satu penyebab bentuk jerawat ini muncul adalah perubahan hormon pada masa-masa tertentu, yakni pubertas, haid, ada bisa juga jumlah sebum atau minyak diproduksi meningkat. Alhasil, pori-pori tersumbat dan memicu komedo putih. Komedo yang tertutup ini juga dapat terjadi di daerah yang mengalami banyak gesekan seperti dagu atau garis saham. Yang kedua adalah komedo hitam atau blackheads. Ilustrasi seperti ini. Komedo hitam merupakan jenis jerawat yang naik ke permukaan kulit, jadi slightly ini akan lebih terasa kasarnya, sehingga ujung jerawat warna hitam, maaf. Hitam ini disebabkan oleh pigmen kulit, bukan karena kotoran atau debu, jadi nggak bisa kita bersihin langsung gitu aja. Nah, sama seperti komedo putih, blackhead juga ditemukan bisa di mana aja, wajah, punggung, dada. Bentuk jerawat ini juga disebabkan oleh penumpukan sel kulit mati, produksi berlebih, dan bakteri menyumbat pori-pori. Ada beberapa faktor yang memicu ketiga hal yang menjadi penyebab komedo hitam, mulai dari tidak menjaga kebersihan wajah hingga minum obat-obatan tertentu. Lanjut adalah papula. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat papula merupakan benjolan kecil berwarna merah pada kulit. Jadi ini tipe jerawat yang penyumbatan tidak sampai ke permukaan kulit dan sel kulit mati terus menumpuk. Jadinya folikel rambut mengalami tekanan dapat menyebabkan dinding folikel pecah. Nah, kita bisa lihat dari gambar kalau misalnya papula itu dia lebih hanya merah aja, belum sampai nanah. Nah, apabila hal tersebut terjadi, sebum dan bakteri yang terperangkap akan menyebar ke jaringan sekitar. Hal ini akhirnya memicu kemerahan, bengkak, dan rasa nyeri pada jerawat papula. Inilah jerawat yang sering terjadi itu kalau misalnya istilah zaman sekarang adalah purging. Jerawat papula biasanya muncul ketika komedo, baik komedo hitam atau putih, dibiarin gitu aja, nanti tumbuhnya adalah papula ini. Jadi dia belum sampai ke nanah, tapi dia menyebar cepat. Lanjut ke pustula. Nah, itu kita bisa lihat di ilustrasi ini dia itu udah merah dan berisi nanah ya. Nah, kayak gini dia. Mirip dengan papula, jerawat pustula menjenis jerawat yang terjadi akibat komedo yang meradang. Pustula biasanya muncul ditandai dengan benjolan dasar yang merah dan ujung kepala yang putih. Selain itu, si jerawat pustula dipenuhi dengan nanah. Nah, ini sudah sampai titik di mana jerawat itu sudah ada nanah.
Pustula dan papula sering muncul bersamaan berkumpul dalam jumlah yang banyak. Nah, ini yang sering banget terjadi di masa-masa remaja karena dia uh, nanah merah, tapi kita bisa membedakan kalau papula dan pustula itu beda karena kalau papula itu dia tidak ada nanah, kalau pustula sudah ada nanahnya. Selain itu, nah jika hal ini terjadi, artinya Anda akan mengalami jerawat dengan kondisi yang cukup parah karena tipe jerawat ini merupakan bagian dari penyakit yang disebut dengan jerawat inflamasi jerawat alias jerawat yang sudah meradang. Kita lanjut, yang terakhir adalah nodul. Nah, nodul ini kalau kita lihat nggak jauh beda sama pustula. Nah, kalian harus hati-hati jika memiliki jerawat nodul. Jenis jerawat ini merupakan peradangan dengan kategori kondisi yang serius. Pada dasarnya, penyebab jerawat yang satu ini sama seperti jerawat lainnya, hanya saja tipe ini muncul akibat peradangan yang menembus hingga ke lapisan kulit yang lebih dalam. Jadi ini udah lebih parahnya lagi, bukan hanya di bagian permukaan kulit atau tempat masuk rambut, jerawat. Nah, akibatnya pembentukan lesi yang lebih padat dan lebih besar pun terjadi. Bahkan jerawat nodul disebut menimbulkan rasa nyeri yang cukup mengganggu. Kalau sudah ada tanda-tanda jerawat nodul yang lebih dalam dan dia itu mungkin agak lebih susah keluar, kayak mendem di dalam tapi nggak jarang bisa dipencet gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini kan jadi gregetan. Usahakan jangan memencet jerawat ini karena meninggalkan bekas jerawat yang sulit hilang nantinya. Bisa hitam, bisa merah, dan lebih parah adalah bopeng-bopeng. Nah, masuk ke gejala jerawat. Yang pertama, ini umum ya, gejala umum dari jerawat-jerawat yang sedang kita bahas. Benjolan berwarna merah atau kuning karena mengandung nanah, tentu saja kuning ya. Nanah itu kan kuning. Yang kedua, benjolan kecil yang muncul di atas kulit. Benjolan kecil yang maksudnya papul. Ketiga, sensasi panas atau terbakar akibat adanya peradangan. Yang keempat, timbul rasa gatal pada benjolan. Faktor risiko jerawat ada 8 nih. Apa aja sih yang bisa terjadi gitu? Apa aja sih yang bisa menyebabkan jerawat? Yang pertama, gesekan kulit dengan benda. Nah, misalnya jerawat di wajah sering mengenakan penutup kepala gitu kan, jerawat di leher karena pemakaian baju yang terlalu ketat, jadi menyebabkan lebih banyak keringat bisa juga, atau jerawat punggung karena sering menggunakan ransel. Nah, itu kan jadinya keringat, ya lembab, jadi bisa menimbulkan jerawat. Yang kedua, kebiasaan merokok. Ini udah jelas banget, merokok itu bisa menyebabkan jerawat karena asapnya itu yang sangat jahat. Yang ketiga, keturunan. Nah, jika terdapat anggota keluarga yang bermasalah dengan jerawat, ini nih bisa juga jadi faktor kalian jerawat. Yang keempat, konsumsi obat yang mengandung litium, kortikosteroid, atau obat anti kejang. Ini yang jarang ya ditemui untuk anak-anak remaja. Nah, yang keempat adalah masa pubertas. Akibat peningkatan aktivitas hormon testosteron yang memicu kelenjar minyak menghasilkan sebum dalam jumlah lebih banyak. Ini yang sering terjadi. Yang keenam, penggunaan kosmetik. Mungkin penggunaan kosmetik bagi sebagian orang bisa aman karena dia membersihkannya itu dengan benar, yaitu double cleansing, atau yang pertama kita bisa pakai micellar water, itu cocok banget untuk yang oily skin. Yang kedua, kalau misalnya dry skin kita bisa pakai yang oil base, yaitu oil pembersih yang oil cleansing balm juga bisa, itu untuk yang kulit dry. Kalau misalnya untuk kulit yang lebih oily, acne prone, dia agak susah, dia bisa menyebabkan jerawat walaupun udah double cleansing. Yaitu yang kedua itu dia bisa pakai sabun cuci muka yang benar. Misalnya kalau dia oily acne prone, dia pakainya yang mengandung tea tree. Kalau misalnya yang dry, dia bisa mengandung yang bisa melembabkan itu.
Jadi penggunaan kosmetik ini sebenarnya boleh kalau misalkan pembersihannya juga benar dan alat-alat makeupnya juga harus bersih, karena kalau nggak bersih gampang banget jerawat, apalagi untuk kulit yang sensitif. Yang ketujuh adalah hormon, misalnya menjelang menstruasi, 3 bulan pertama masa kehamilan, atau akibat PCOS. Yang kedelapan adalah stres. Ini bisa banget memperburuk kondisi jerawat karena lagi-lagi hormonnya meningkat. Lanjut ke pencegahan jerawat. Membersihkan rias wajah sebelum tidur, nah itu yang saya sudah bahas tadi, double cleansing itu harus banget. Mencuci muka 2 kali sehari dengan pembersih wajah bebas minyak, itu untuk dry skin, oily skin juga bisa. Mengelola stres dengan baik, jangan kita nggak boleh terlalu stres kalau misalnya lagi jerawat, apalagi ngeliat jerawatnya tambah stres, itu bakal memicu banyak jerawat lagi, walaupun sudah diobati segala macam, kalau masih kita lakuin tetap aja masih ada jerawat. Terus menghindari penggunaan pakaian terlalu ketat. Kenapa? Karena dia itu bisa memicu keringat yang lebih banyak, dia berminyak juga, jadi lebih bisa menimbulkan jerawat. Yang kelima, menghindari produk kosmetik yang mengandung minyak. Ini juga bakal bakal menyumbat, sepertinya bakal menyumbat pori-pori. Keenam, menjaga kebersihan tubuh dengan selalu mandi setelah beraktivitas. Karena apa? Karena kalau misalnya dia sudah lembab, keringat, terus nyerap lagi, terus kita tetap pakai baju yang sama, itu bakal memicu jerawat. Pengobatan jerawat ini untuk yang umum aja, karena kalau misalnya udah parah banget, saya anjurkan ke SPKK. Yang pertama, membersihkan peralatan kosmetik dengan menggunakan sabun dan air hangat secara rutin. Ini penting banget untuk kita ya, perempuan. Kalau misalnya laki-laki jerawatan juga kan dia nggak membersihkan alat kosmetik ya, menggunakan sabun dan air hangat secara rutin. Yang kedua, memilih kosmetik non komedogenik yang tidak menutup pori-pori di kulit. Ketiga, menggunakan pelembab non-komedogenik yang dapat menyebabkan jerawat dan sesuai dengan jenis kulit. Jadi yang masuk non-komedogenik ini seperti pelembab yang teksturnya itu adalah silikon. Seperti primer yang silikon tuh sebenarnya nggak bagus karena dia bakal menyumbat pori-pori. Lebih bagus yang dia watery ya. Yang keempat, menghindari memencet dan memegang jerawat, karena kalau misalnya kita memencet, itu pasti tangan kita kotor. Nah, itu bisa bikin jerawat tambah banyak lagi karena ada bakterinya. Kelima, menghindari menggosok wajah dengan kain atau sarung tangan dengan permukaan kasar. Kalau misalnya kita habis mandi, kita gosok muka pakai handuk, itu sebenarnya nggak boleh karena handuk itu permukaannya masih kasar. Atau kita double cleansingnya itu di exfoliate. Physical exfoliate itu sebenarnya untuk kalau lagi jerawatan itu nggak bagus karena dia bikin jerawat lebih meradang. Physical exfoliate itu kan dia nge-scrubbing, jadi nggak cocok kalau misalnya lagi jerawat. Pakai boleh saat jerawatnya sudah kempes, sudah tidak ada nanahnya lagi, merah-merah nggak ada, itu bagus untuk menghilangkan bekas jerawat tersebut. Yang keenam, menjaga kebersihan tubuh dengan segera mandi setelah beraktivitas. Nah, ini benar banget karena minyak yang berlebih di wajah, punggung itu memicu jerawat. Yang ketujuh, menjaga kebersihan wajah dengan membersihkan wajah 2 kali dalam sehari. Itu juga benar banget karena bisa mengangkat sel-sel kulit mati. Minyak berlebih, terus sisa kosmetik di permukaan kulit jadi hilang. Nah, jika misalnya kita bisa bedah nih, kalau misalnya kita jerawatan, fasenya adalah tumbuh merah-merah, kedua adalah yang nanah, bisa juga kayak nodul yang nanahnya nggak keluar tapi di dalam ada nanahnya, susah untuk keluar. Kita
Kalau misalnya sudah meradang, sudah di semua bagian muka, saya anjurkan untuk langsung ke SPKK saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.